Dr. Insinyur RM Bagus Gunawan MSc IPM. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita ikuti bersama-sama acara inti pada sore hari ini, yaitu pengajian Ramadan dengan tema Menggapai Malam Lailatul Qadar, yang mana akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Tafsir MAG, dan sekaligus mohon dapat berkenan memimpin doa. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Tafsir MAG, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Unimus Bapak Dr. Bagus Irawan beserta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Fakultas Teknik, para ketua Kaprodi, dan juga para dekan, para dosen, karyawan di lingkungan Fakultas Teknik Muhammadiyah Semarang. Semua saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian Ramadan di lingkungan Fakultas Teknik yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat Zoom, tidak mengurangi semangat kita untuk kajian jelang buka bersama di bulan Ramadan tahun ini. Shalawat dan salam semoga selalu terima kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya dan kita teladani uswah hasanahnya. Bapak Ibu jamaah pengajian semuanya yang saya hormati, jadi menggapai Lailatul Qadar sebagaimana dalam Al-Quran sudah sangat hafal Bapak Ibu gambaran Lailatul Qadar yang sedemikian agung, tetapi Bapak Ibu juga harus pahami bahwa Lailatul Qadar itu adalah bagian dari the hidden of God, bagian dari the hidden of God, rahasia misteri Tuhan. Jadi Lailatul Qadar adalah bagian dari misteri Tuhan, sehingga tidak ada yang tahu persis sebenarnya apa yang maksud dengan Lailatul Qadar. Itu juga dengan kapan turun dan sebagainya sangat misterius, sehingga ada pun gambaran-gambaran tanda-tanda semuanya hanya penafsiran. Tapi intinya adalah bagaimana puasa itu sedang ibaratnya melakukan perjalanan spiritual, perjalanan spiritual dari awal hingga akhir, sehingga salah satu puncak spiritualitasnya adalah salah satunya digambarkan dalam Lailatul Qadar, di mana terdapat malam yang agung dengan nilai yang luar biasa, yang sering di hadis disebutkan bahwa iltamisuha fi asril awakhir. Jadi iltamisuha fi asril awakhir, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Carilah malam itu pada malam 10 hari terakhir. Yang digambarkan nilainya lebih dari 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi salah satu keistimewaan Lailatul Qadar adalah diturunkannya Al-Quran. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu tidak nyambung
kita meyakini bahwa Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar tadi, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Sementara hadisnya menyebut ilzamisuha fi ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir berarti 21 ke atas. Tapi Bapak Ibu, ketika kita lihat kalender hari nuzul Quran, termasuk Bapak Ibu peringati, itu pada tanggal 17 Ramadan. Gimana nyambungnya? Kan 17 Ramadan belum 10 hari terakhir. Jadi kenapa kesannya beda antara Al-Quran dengan Bapak Ibu memperingati nuzul Quran? Karena Quran menyebut pada malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir, tapi Bapak Ibu memperingatinya pada tanggal 17 Ramadan, yang itu belum 10 hari terakhir. Kemarin di Masjid At-Taqwa sudah saya jelaskan bagaimana nyambungnya. Maka yang dimaksud dengan Quran turun pada malam Lailatul Qadar adalah, misalnya kita ambil penjelasan dari tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Di sana disebutkan bahwa inna anzalna hadzal Qur'an jumlatan wahidatan fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran itu jumlatan wahidatan. Jumlatan wahidatan artinya itu Quran turun utuh seluruhnya. Keseluruhan Al-Quran turun. Jumlatan wahidatan. Keseluruhan isi Quran. Keseluruhan Al-Quran. Gelondong Quran itu yang dimaksud Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Dari mana? Millawahil mahfud ila sama idunya. Dari loh mahfud ke langit dunia. Itulah yang kemudian dimaknai sebagai Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Sehingga Quran turun pada malam Lailatul Qadar adalah turunnya Quran dari loh mahfud ke langit dunia. Yang tidak secara bertahap, tapi keseluruhan Quran. Jumlatan wahidatan, sak gelondong Quran. Baru Quran turun dari langit dunia ke Nabi Muhammad, itulah yang pertama kali turun terjadi pada tanggal 7 Ramadan, yang diyakini surat pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah yang turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan dari langit dunia ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak jumlatan wahidatan, tidak sablondong, tapi berangsur-angsur selama masa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kira-kira 23 tahun, atau dengan angka yang mudah diingat, angka cantik 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, malam Quran turun pada malam Lailatul Qadar itulah yang kemudian dipahami sebagai khairum min ahli. Jadi apa namanya? Khairum min alfis syahr. Jadi malam itulah yang dipahami nilainya lebih dari 1000 bulan. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan oleh sekian mufasir, yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari sebulan, itu malam diturunnya Al-Quran. Kalau ngikutin mufasir ini, sekarang udah nggak ada lagi Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ngutip penafsiran ini, Lailatul Qadar udah selesai. Karena hanya turun ketika Quran diturunkan. Itu salah satu penafsiran tentang Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ngikuti penafsiran ini, sekarang udah nggak ada Lailatul Qadar. Sudah lewat. Lailatul Qadar hanya terjadi pada saat Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu yang terkait dengan inna
anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar, yang malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan lah ketika Quran diturunkan. Kalau kita yang tafsir ini, maka Lailatul Qadar sudah nggak ada lagi. Itu yang saya maksud, sebenarnya persoalan misteri yang namanya Lailatul Qadar ini. Yang kedua, banyak penafsiran Lailatul Qadar itu. Penafsiran yang lain misalnya bahwa dengan Quran diturunkan, maka situasi, nah itu ya, dengan Quran diturunkan, maka situasi masyarakat itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lalu ketika Quran belum diturunkan. Jadi banyak sekali penafsiran. Itulah maka kita tidak terlalu terpancang sebenarnya kapan Lailatul Qadar. Nanti juga ada pertanyaan, malam Lailatul Qadar itu turunnya siang atau malam? Kalau dari istilahnya Lailatul Qadar itu malam. Kalau Lailatul Qadar itu turun pada malam, berapa kali Lailatul Qadar itu turun? Kenapa? Belahan bumi tidak sama. Ketika di Indonesia siang, di Indonesia malam. Ketika di Indonesia siang, di Amerika malam. Begitu juga sebaliknya. Nah, Lailatul Qadar itu turun sekali atau 2 kali. Kalau turun sekali, malam di Indonesia, kan Muslim di Amerika nggak kebagian. Nah, jadi inilah yang orang menyebutnya Lailatul Qadar sebagai misteri Tuhan, misteri Allah. Sehingga tidak ada yang tahu persis. Tetapi yang pasti adalah bagaimana beribadah di puasa itu semakin hari semakin meningkat. Pada titiknya, insya Allah ada malam di antara yang kita lalui, ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kapan? Tidak ada yang tahu persis. Sebab kalau diberitahu, ternyata turun tanggal 21, nanti Bapak Ibu tanggal 22 ke atas, Bapak Ibu sudah nggak semangat lagi. Karena apa? Wong sudah turun kemarin kok. Kan gitu. Maka tidak boleh gambling. Ya, tidak boleh gambling dalam beribadah itu. Maka jangan sampai Lailatul Qadar kemudian menimbulkan pemahaman agama yang bersifat gambling, bersifat judi. Wah, ternyata Lailatul Qadar sudah turun tanggal 21. Nah, tanggal 22 ke atas Bapak Ibu sudah nggak mau ke masjid lagi, sudah nggak mau beribadah lagi, ngapain udah lewat katanya. Itulah maka Lailatul Qadar selalu misteri. Karena selalu misteri, kita mencoba supaya semaksimal mungkin beribadah sekhusyuk mungkin. Siapa tahu di antara malam itu ada malam Lailatul Qadar. Tidak tahu kapan turunnya. Yang penting jangan sampai ada malam yang kita lewati begitu aja dengan sia-sia. Itulah kemudian kenapa Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan hadisnya mangqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bagaimana orang istiqomah tetap menegakkan Ramadan. Jangan dibiarkan hari-hari di Ramadan itu lewat sia-sia tanpa diisi dengan ibadah. Sehingga Bapak Ibu nggak boleh gambling. Bapak Ibu nggak boleh gambling memahami Lailatul Qadar. Malah jangan-jangan turun pada tanggal pertama Ramadan. Karena kan bahwa 10 hari terakhir kan hanyalah satu dari sekian pendapat. Walaupun ada hadis acuannya, tapi juga ada hadis yang menyebut bahwa Lailatul Qadar bisa jadi sejak pertama sampai hari akhir Ramadan. Nah, kalau Bapak Ibu kemudian gambling kan, oh ternyata dalam penafsirannya Lailatul Qadar pada hari pertama. Kalau begitu kan hari kedua sampai akhir Bapak Ibu sudah ngokro, tidak ada yang dicari lagi istimewanya. Makanya jangan dipahami secara gambling, itu bagian dari misteri Tuhan
intinya adalah bagaimana beribadah semakin hari semakin khusyuk, semakin hari semakin meningkat. Tidak ada yang tahu persis kapan Lailatul Qadar turun. Yang ada adalah mencari semaksimal mungkin, siapa tahu di antara itu memang ada Lailatul Qadar. Sehingga kita tidak pernah putus asa, tidak pernah kendor, tidak pernah kehilangan semangat untuk senantiasa mengqoma Ramadan imanan wahtisaban. Ufirullahu ma taqaddama min dzambi. Untuk menjadi orang yang tetap menegakkan Ramadan, mengqoma Ramadan, tetap istiqomah untuk menegakkan Ramadan, mengisinya dengan banyak ibadah. Itu. Sehingga yang paling inti di dalam menekuni Ramadan, Bapak Ibu, adalah qoma Ramadan, istiqomah menegakkan Ramadan. Salah satu isi qoma Ramadan adalah qiyamul lail, menegakkan malam. Jadi Bapak Ibu jangan biarkan malam lewat begitu saja. Tapi intinya adalah Bapak Ibu harus sedikit tidur. Selebihnya yang banyak untuk beribadah. Baca Quran, sholat, zikir, dan ibadah-ibadah lain. Sedikit tidur, memperbanyak ibadah. Itu sebenarnya upaya menggapai Lailatul Qadar adalah sedikit tidur, memperbanyak ibadah. Sehingga Bapak Ibu harus sedikit tidur, bukan sedikit-sedikit tidur. Ya. Jadi kadang-kadang manusia dengan Nabi Muhammad itu cuma sedikit-sedikit. Nabi Muhammad itu orangnya sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad itu hanya sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Hanya beda sedikit. Jadi yang paling penting di dalam pemaknaan tentang Lailatul Qadar adalah bagaimana kita memperkokoh qoma Ramadan, menegakkan Ramadan dengan cara sedikit tidur, memperbanyak ibadah, sehingga malam tidak lewat sia-sia begitu saja. Tetapi malam diisi dengan qiyamul lail, menegakkan malam. Salah satu isi menegakkan malam adalah sholatul lail, sholat malam. Yang kemudian kita sebut sebagai sholat tarawih. Tarawih artinya istirahat. Sholat yang diselingi istirahat. Kenapa istirahat? Karena capek. Kenapa capek? Karena berdiri lama. Kenapa berdiri lama? Karena bacanya panjang. Sehingga Nabi Muhammad dan sahabat ketika malam pertama, kedua, dan ketiga untuk sholat malam pada bulan Ramadan itu sampai sahur. Ya, sampai sahur. Coba Bapak Ibu kita semua sholat tarawih sampai jam berapa? 7:30. 7:30, habis itu tidur berkepanjangan. Paling-paling terkurangi 1 jam untuk sahur. Tapi dendamnya sampai duhur, ya sama aja. Jadi itulah maka inti dari menggapai Lailatul Qadar adalah qoma Ramadan. Menegakkan Ramadan, qiyamul lail, menegakkan malam, mengisi malam dengan ibadah, salah satunya sholatul lail yang namanya sholatul tarawih, sholat yang diselingi istirahat karena saking panjangnya. Sehingga dulu sahabat itu ya sholat dapat 4 rakaat istirahat, tapi istirahatnya juga bukan untuk sia-sia. Istirahatnya ya kalau di Masjidil Haram itu ya tawaf, gitu ya. Tawaf, nanti kembali lagi sholat lagi, sholat zikir, sholat baca Quran, nanti sholat lagi, maka sampai sahur. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ya bisalah sholat, ibu-ibu masak, nonton sinetron, balik lagi sholat lagi, ya. Sholat kemudian weanan, habis sholat weanan, sholat lagi sampai sahur. Ya. Itu qoma Ramadan, menegakkan malam pada bulan Ramadan. Dan itulah sebenarnya bagian dari menggapai malam Lailatul Qadar, sehingga kita harus hindari perasaan gambling bahwa Lailatul Qadar itu ada pada tanggal tertentu. Betul bahwa ada tanggal tertentu, kita yakini saja, kita yakini dengan iman, tapi yang pasti kita nggak pernah ngerti kapan sebenarnya Lailatul Qadar. Dengan cara ini kita akan berusaha
selalu semaksimal mungkin untuk koma Ramadan. Tidak diskriminatif. Hanya karena merasa Lailatul Qadar sudah turun. Nanti kemudian malah melokro. Tidak. Yang ada adalah bagaimana semakin hari semakin khusyuk dalam ibadah. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW itu, karena puasa itu ibarat sedang bertapa, gitu ya. Jadi puasa itu ibarat sedang bertapa, maka imsak, gitu ya. Karena sedang bertapa maka imsak. Al imsak anil muftirat min tulungil fajri ila ghurubi syams. Karena sedang bertapa maka harus menahan diri, harus mencegah apa? Mencegah makan minum, mencegah hubungan suami istri, mencegah larangan-larangan lain. Namanya sedang berpetapa. Ditantang orang berkelahi juga tidak melayani. Jawab, ini so'imun, saya ini sedang berpuasa, nggak boleh macam-macam. Ya, jadi namanya sedang bertapa. Hanya bertapa secara inklusif, gitu ya, bertapa secara inklusif. Maka pada tanggal 1 sampai 20 kita masih bisa inklusif, bertapa tetapi terlibat pada dinamika sosial. Kita bekerja, kita bergaul, kita bermasyarakat. Itu pertapaan kita selama Ramadan pada 10 hari pertama. Tapi mestinya 10 hari ketiga itu sudah tidak lagi inklusif, tapi eksklusif. Mengisolasi diri. Mengisolasi diri di masjid, tidak lagi ke mall, tidak lagi mikir THR, tidak lagi mikir duniawi. Yang dipikir adalah bagaimana bermujahadah, berjuang dengan hati sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya, mengisolasi diri dari keramaian, full total di masjid. Itu 10 hari terakhir. Sebagai puncak perjalanan spiritual, puncak pertapaan kita selama Ramadan. Nah, puncaknya itu adalah pencapaian Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak tahu persis kapan terjadi. Itulah sebenarnya, tetapi faktanya ini seperti tidak mungkin bisa dilakukan untuk kondisi fakta sosial kita. Kenapa? Karena tidak mungkin kita eksklusif untuk di masjid, karena kita punya pekerjaan kantor yang harus diselesaikan. Sehingga ada paradok, gitu ya. Ada paradok, ada ironisme. Kalau Nabi Muhammad itu semakin hari semakin ruhaniyah berpuasa, menjalani Ramadan itu. Semakin hari semakin spiritual. Semakin hari semakin khusyuk. Puncaknya 10 hari terakhir. Tidak sekedar berpuasa, tapi mengisolasi diri, menjauhi keramaian. Itu 10 hari terakhir. Ya, paradoks dengan kita itu semakin hari bukannya semakin khusyuk, semakin kacau balau, apalagi 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bahkan sudah gak mikir puasa, mikirnya THR, mikirnya persiapan lebaran kan itu. Sehingga di masjid juga semakin sepi, pindah dari masjid ke mall. Sehingga 10 hari terakhir itu yang ramai bukan lagi masjid, tapi mall dan kesibukan mudik. Sehingga bukan khusyuk tapi kacau balau. Ini paradok kita. Paradok kita karena memang berada pada dinamika sosial yang berbeda. Tapi bersyukurlah bahwa sebagai sebuah misteri, Lailatul Qadar kita terima dengan iman. Kita tidak tahu persis bagaimana sebenarnya itu, tetapi kita berkeyakinan ada di antara satu bulan itu. Tapi kapan tidak ada yang tahu persis. Sebab kalau kemudian diberitahu termasuk tanda-tanda, nanti Bapak Ibu jadi gambling. Di dalam Islam tidak mengenal gambling. Dalam Islam yang ada adalah semakin hari semakin meningkat dalam beribadah, termasuk di dalam Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, maka mari
malam itu kita isi dengan qiyamul lail, saatnya dengan sholatul lail. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ya begitu masuk Ramadan, beliau ke masjid, kemudian betapa indahnya mengisi malam Ramadan bersama Nabi. Sehingga semua sahabat berada di belakangnya makmum untuk mengisi koma Ramadan itu. Semua makmum tanpa enggak pernah nanya ini namanya sholat apa, dan juga enggak pernah nanya berapa rakaat Nabi sholat, enggak ada. Begitu juga malam kedua, jamaah semakin ramai untuk menggapai Lailatul Qadar, semakin ramai. Kemudian malam ketiga semakin ramai. Beribadah yang mulai koma Ramadan, menegakkan malam Ramadan bersama Nabi. Tapi ternyata itu hanya berlangsung 3 malam. Malam keempat sudah Nabi nggak pernah ke masjid lagi. Sampai dijemput pun Nabi nggak mau, tetap bertahan di rumah. Sehingga Nabi hanya sholat qiyamul lail di masjid hanya 3 hari. Hari keempat Nabi sudah pindah dari masjid ke rumah. Dijemput juga Nabi tetap tidak mau. Nabi menghabiskan malam bukan di masjid tapi di rumah. Sampai kemudian 10 hari terakhir beliau ke masjid. Bukan untuk qiyamul lail tapi untuk i'tikaf. Ya. I'tikaf mengisolasi diri dari seluruh gegap gempitanya kehidupan. Termasuk memisahkan diri dari tempat tidur istrinya, yakni di masjid. Sehingga mengisolasi diri secara total. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai kemudian 10 terakhir Nabi tidak pernah ke masjid lagi kecuali untuk etika. Setelah Nabi tidak mau ke masjid pada malam keempat, baru pada subuh Nabi menjelaskan kenapa mulai tadi malam saya nggak ke masjid lagi. Menjelaskan kepada sahabat di waktu jamaah subuh. Nabi menyampaikan kepada para sahabat, Ani qad khasyitu antafrodo alaikum. Itu kan penjelasan Nabi. Ani qad khasyitu antafrodo alaikum. Kalau saya tiap hari ke masjid untuk sholat malam pada Ramadan, saya khawatir nanti dikira wajib oleh umat Islam. Jadi bijak sekali Nabi itu. Bayangkan kalau kemudian saya tiap hari datang dikira wajib. Bayangkan kalau Ramadan dianggap wajib. Tiap hari harus sampai sahur gitu ya. Itu memberati umat. Maka Nabi tidak ke masjid lagi karena khawatir dianggap wajib. Sehingga Nabi dan masyarakat dan sahabat kemudian menghabiskan malam sendiri-sendiri di masjid tanpa Nabi. Nabi di rumah. Sehingga umat kemudian ada yang makmum berkelompok, ada yang sendiri. Tapi intinya sama, mangkoma Ramadan, menegakkan malam Ramadan. Dengan cara yang mereka bisa. Itu. Baru pada masa Khalifah Umar kemudian membangun tradisi baru, membangun kebiasaan baru, kultur baru, kebiasaan keagamaan baru. Apa itu? Sholat malam secara berjamaah di bulan Ramadan yang tadinya pating telecek pada membuat sholat sendiri-sendiri dijadikan satu oleh Khalifah Umar dengan mengangkat satu imam. Itulah yang kemudian menjadi sejarah baru terjadinya sholat malam Ramadan pada bulan Ramadan. Ada satu imam, semuanya makmum. Inilah tradisi baru yang dibangun oleh sahabat Umar yang kemudian diberi nama sebagai sholatut tarawih, sholat tarawih. Jadi penamaan sholat tarawih itu bukan oleh Nabi, sehingga zaman Nabi tidak ada istilah sholat tarawih. Di hadis juga tidak ada istilah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah kristalisasi dari kebiasaan umat Islam yang dibangun oleh sahabat khususnya pada masa Khalifah Umar. Itulah kemudian Khalifah Umar menyebut ni'mal bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah ya peristiwa ini. Peristiwa di mana
sahabat Umar, Khalifah Umar membangun tradisi baru, yakni sholat berjamaah pada malam Ramadan. Salah satunya, kenapa mengadakan sholat malam Ramadan? Untuk menggapai Lailatul Qadar tanpa diskriminasi, tanpa gambling, yang dilakukan cara semakin khusyuk, semakin menjelang habisnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena semuanya berpikir tidak ada yang tahu kapan persis Lailatul Qadar itu turun. Siapa tahu turunnya pada malam terakhir bulan Ramadan. Maka yang ada adalah bagaimana selalu khusyuk semakin meningkat dari hari ke hari, tidak gambling. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang kemudian tradisi membangun malam Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar dengan mengisinya sholat malam terbangun pada masa Khalifah Umar, yang kemudian rokaatnya oleh Khalifah itu bukan 11 tapi 23. Sehingga kalau Bapak Ibu sholat tarawih 23 itu mengacunya pada peristiwa sahabat, yakni kebiasaan sunnah yang dibangun oleh sahabat Umar. Sementara yang 11 itu adalah mengikuti ittiba Rasul Nabi Muhammad sesuai dengan yang diinfokan oleh Aisyah. Agama harus punya dalil, sehingga kita sholat tarawih 11 itu adalah mengikuti Nabi atas informasi dari Aisyah, bahwa Nabi kalau sholat malam baik Ramadan pun di luar Ramadan adalah 11 rakaat. Itu dari Aisyah. Sementara 23 itu sunnah sahabat dari Umar. Sehingga nggak usah berdebat mana yang lebih sahih, Aisyah atau sahabat, gitu ya. Nggak ada. Yang ada adalah pedoman masing-masing. Tapi nggak usah berantem antara 11 sama 23. Keduanya punya sumber. Dan disebut tarawih karena begitu lamanya. Kenapa lama? Ya tadi, menggapai siapa tahu malam Lailatul Qadar turun. Jangan sampai Lailatul Qadar turun, Bapak Ibu tidur. Nah, kan gitu ya. Jangan sampai malam Lailatul Qadar turun, Bapak Ibu tidur. Maka tarawihnya panjang, maka namanya tarawih, istirahat. Kenapa istirahat? Karena berdiri lama. Karena berdiri lama, karena bacanya panjang. Kenapa panjang? Karena Khalifah Umar waktu itu mengangkat imam yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu penghafal Quran paling hebat pada waktu itu. Sebagai penghafal paling hebat diangkat sebagai imam tarawih. Bapak Ibu bisa tebak lah, penghafal paling hebat kok suruh ngimami sholat tarawih, otomatis kan bacanya panjang-panjang. Maka sampai sahur, saking panjangnya. Karena panjang dan melelahkan, maka istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Kalau sekarang kita perhatikan di Masjidil Haram, atau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah sholat tarawih di Masjidil Haram, itu kan begitu tengah-tengah istirahat. Kalau di Masjidil Haram kan tarawihnya 23. Ya. Jadi Masjidil Haram itu tarawihnya 23, witirnya juga 2+1, dan kunut witir yang begitu panjang bacaannya. Kalau di Indonesia kan Ramadannya Imam Syafi'i, kunut witir itu mulai tanggal 16. Kalau di Masjidil Haram, kunut witir itu mulai tanggal 1 Ramadan, malam pertama Ramadan. Itu sudah pakai witir dengan bacaan yang sangat panjang. Sehingga bacaan witir di Masjidil Haram mungkin sama dengan lamanya Bapak Ibu sholat tarawih 11 rakaat. Panjang sekali bacaannya. Di samping bacaan yang kita sudah hafal, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawalla fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Masih ditambah bacaan doa-doa yang lain. Sehingga sedemikian panjangnya doa kunut witir di Masjidil Haram. Dan mulai tanggal 1.
Kenapa madhab satu? Karena Masjidil Haram itu mengikuti madhab Hambali. Jadi madhab fikihnya itu Hambali kalau Arab Saudi. Kalau Indonesia kan, kalau Muhammadiyah tanpa madhab. Tapi sebagian besar Indonesia itu yang di NU itu mayoritas dominasi Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu kunut witir mulai tanggal 16. Sementara Imam Hambali itu mulai tanggal 1 Ramadan. Kita Muhammadiyah tanpa kunut witir. Kenapa? Karena hadisnya tidak ada yang mengajarkan kita untuk kunut witir. Tetapi bukan berarti kita benar dia salah, enggak. Yang ada adalah itulah bagaimana kita berpaham agama. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga para sahabat dan Nabi itu benar-benar menggapai mengisi Ramadan sampai sahur dan begitu panjangnya. Sehingga sedikit tidur memperbanyak ibadah. Karena para sahabat dan Nabi tidak pernah gambling, tidak pernah berspekulasi kapan Lailatul Qadar turun. Karena itu bagian dari misteri Allah yang siapa tahu bisa jadi turunnya pada malam terakhir bulan Ramadan. Maka jangan sampai kemudian malam Ramadan dibiarkan lewat secara sia-sia tanpa diisinya dengan ibadah. Maka secara kurva itu semakin hari semakin naik, bukan semakin menurun. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita pahami Lailatul Qadar sebagai misteri Allah. Karena misteri Allah kita terima dengan iman, bukan dengan akal. Karena kita terima dengan iman, ya kita berkeyakinan bahwa malam Lailatul Qadar itu tetap ada sampai sekarang. Terlepas dari penafsiran yang ada, tapi kita dengan iman kita menerima malam Lailatul Qadar itu masih ada sampai sekarang yang nilainya sampai lebih dari 1000 bulan. Tapi kapan terjadi itu misteri Allah. Wallahu a'lam bishawab. Manusia hanya punya kewajiban berusaha. Manusia hanya punya kewajiban berusaha. Di mana usahanya semakin hari semakin meningkat. Tidak boleh berspekulasi, tidak boleh judi, tidak boleh gambling. Yang ada adalah usaha yang semakin meningkat dan puncaknya adalah puncak tertinggi, yakni akhir Ramadan. Bahkan Nabi mengisinya dengan i'tikaf, mengisolasi diri di masjid, membebaskan diri dari keramaian dan juga hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Itulah kenapa dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa puasa itu adalah yaksuru hiddatas syahwat. Puasa itu adalah mengurangi syahwat-syahwat duniawi. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi hubungan suami istri, dan kurangi syahwat-syahwat duniawi yang lain. Sehingga mestinya Bapak Ibu, Ramadan itu kurangi makan, kurangi tidur, kurangi minum. Bukan memindah jadwal makan. Kalau saya tanya ibu-ibu, kira-kira Ramadan itu anggaran rumah tangga turun atau naik? Gitu ya. Saya nggak yakin anggaran Bapak Ibu itu turun ketika Ramadan. Ya inilah ironis yang lain. Paradoks yang lain juga. Mestinya kan turun, wong cuma makan 2 kali, buka dan sahur. Sementara hari biasa kan 3 kali. Cuman beda volume kan mungkin. Biasanya sehari-hari 3 kali tapi 1 piring. Sekarang 2 kali masing-masing 2 piring. Belum tambah kolak dan macam-macam. Akhirnya ya tidak yaksuru hiddatas syahwat. Bapak Ibu tidak mengurangi makan minum, tapi hanya memindah jadwal makan minum dari siang geser ke malam. Tapi volumenya bukannya berkurang, malah nambah. Begitu juga tidur, Bapak Ibu tidak mengurangi tidur, tapi malah hanya memindah jadwal tidur. Paling-paling terkurangi untuk sahur itu paling 1 jam. Tapi dendamnya habis sholat subuh sampai duhur, ya itu sama aja bohong ya. Jadi nilai puasanya nggak kena. Karena apa? Bapak Ibu hanya mindah jadwal tapi tidak berpuasa.
Ana minat jadwal. Tapi ya itu lumayan, paling enggak kewajibannya udah gugur kan gitu ya. Tapi nilai puasa menjadi kurang terkenal. Maka salah satu nilai puasa itu adalah yu'awidul insan al-khosyah mirobi fisiri walala. Itu salah satu nilai puasa. Menyadarkan manusia, membiasakan manusia untuk merasa Allah selalu mengawasi dirinya. Itu salah satu capaian puasa. Jadi kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Yu'awidul insan al-khosyah mirobi fisiri walala. Membangun kesadaran dengan puasa itu manusia merasa Allah selalu mengawasi dirinya. Melatih manusia selalu jujur. Tidak pernah bohong. Makanya kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur. Dengan cara kurangi makan, kurangi tidur, nafsunya semakin mengecil. Bukan mati, tapi melemah. Gitu ya. Nafsunya melemah. Karena instrumen pendukung nafsu itu berkurang. Maka nafsunya melemah. Padahal nafsu itu la amaratum bisu. Kecenderungan nafsu adalah kepada keburukan. Sehingga nafsunya kita lemahkan, bukan kita matikan. Nanti kalau dimatikan juga repot. Jadi Islam tidak pernah mematikan nafsu. Hanya melemahkan dan menyalurkan sebagaimana mestinya. Itu. Jadi nafsu bukan dimatikan, tapi penyaluran bagaimana mestinya. Hati nurani diperkuat. Nah, memperkuat hati nurani itu dengan ibadah, sholat, puasa, kemudian baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, itu memperkuat hati nurani. Hati nurani adalah sumber kejujuran. Maka tidak ada hati nurani yang bohong. Hati nurani selalu jujur. Dan pekerjaan hati nurani adalah menghakimi diri sendiri ketika diri kita bohong. Maka orang bohong nggak mungkin tenang hidupnya. Pasti gelisah. Orang banyak bohong mesti gelisah. Kenapa gelisah? Dihakimi oleh hati nuraninya sendiri. Gitu ya. Maka dalam Islam itu boleh salah tapi jangan bohong. Bedanya dengan politik. Kalau politik jangan sampai salah, walaupun mungkin dengan cara bohong. Kalau dalam agama boleh salah, dimaklumi salah itu. Yang tidak dimaklumi adalah bohong. Walaupun tetap ada bohong yang dibolehkan. Apa Bapak Ibu bohong tapi boleh. Nabi bersabda, lam asma yurokhosu fi sya'imma yakulnas kalibun illa fi salatin. Tidak ada keringanan bagi manusia untuk berbohong kecuali dalam 3 hal. Apa itu bohong yang boleh dalam 3 hal? 1, kalibun fil harbi. Bohong di medan peperangan. Jadi pasukan tempur di medan perang boleh bohong pada musuh. Mosok kita jujur pada musuh. Kan nggak mungkin. Saya di sini silakan ditembak, kan nggak mungkin. Itulah ruang di mana kita boleh bohong. Medan peperangan. Boleh bohong kepada musuh. Itu bohong yang sah. Gitu ya. Kalibun fil harbi. Bohong di medan peperangan. Yang kedua, wal islaku bainan nas. Merukunkan orang yang konflik. Kalau anak kecil, tukaran, langsung rangkulan, main bareng lagi. Yang berantem bapak ibunya. Gitu ya. Orang dewasa konflik, suruh langsung rukun, jawabannya jong ngasih pitung turunan. Ya. Jadi betapa susahnya rukun kembali setelah tukaran, setelah konflik. Itulah maka kepada orang yang ingin merukunkan orang yang konflik sampai boleh bohong. Kenapa? Saking sulitnya merukunkan orang yang tukaran untuk akur kembali, untuk rukun kembali. Bahkan Nabi Muhammad sampai menjamin yang luar biasa loh bagi juru damai orang bisa merukunkan orang tukaran.
Nabi menyatakan inna sholaha dzatil bain afdalu min amati sholah wasyam. Nah, itu ya. Jadi inna sholaha dzatil bain afdalu min amati sholah wasyam. Orang yang bisa merukunkan orang yang tukaran, ya. Jadi merukunkan orang yang tukaran itu lebih afdol daripada memperbanyak sholat dan puasa. Nah, itu. Jadi pada orang yang tidak banyak sholat dan puasa, nggak usah khawatir, nggak usah minder. Asal pinter merukunkan orang yang tukaran. Nah, ya. Jadi orang merukunkan orang tukaran lebih afdol daripada memperbanyak sholat dan puasa. Artinya apa? Betapa pentingnya kerukunan hidup, betapa pentingnya kedamaian hidup. Sampai-sampai pekerjaan merukunkan orang sampai boleh bohong, sampai lebih afdol daripada memperbanyak sholat dan puasa. Makanya nanti ada halal bihalal. Supaya apa? Supaya saling rukun satu dengan yang lain. Menghalalkan satu yang dengan yang lain. Menghalalkan silaturahmi yang haram. Menghalalkan silaturahmi yang terputus selama ini. Itu bukan pekerjaan mudah, maka sampai direwangi boleh bohong demi rukunnya orang yang tukaran. Nah, tukaran halal bihalal malah nggak datang biasanya, malah yang datang yang ada masalah. Maksudnya kan halal bihalal yang paling penting adalah yang tukaran yang tidak bertegur sapa. Itu. Dan yang ketiga, bohong tapi boleh adalah hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Ucapan suami kepada istrinya dan ucapan istri pada suaminya demi kebaikan suami istri. Jadi pada para suami, kalau istrinya nanya apakah saya cantik, harus dijawab cantik. Nggak boleh jawaban yang lain. Apapun keadaannya, ya. Jangan jujur kalau masalah itu. Jujur malah menyakitkan. Ya. Jadi apapun pertanyaan istri ketika nanya apakah saya cantik, harus dijawab cantik. Nggak boleh jawaban yang lain. Begitu juga para suami, begitu juga para para istri, kalau suami nanya apakah saya ganteng, jawabannya juga jangan jawab yang lain. Hanya satu kata jawabannya, ganteng. Gitu ya. Nggak usah tambahi ganteng 15 tahun yang lalu, sekarang udah hilang. Nggak usah. Pokoknya ganteng gitu aja lah. Ya. Para suami kalau istrinya masak, kemudian suami menikmati, istri nanya apakah enak, jawab aja enak. Buh rasanya piye gitu ya. Jawab aja enak. Apa? Untuk mengembirakan istrinya sudah susah payah masak. Juga istri kalau suami dari luar kota bawa oleh baju misalnya, suami nanya cocok bu, cocok, jangan dijawab baju monok ditukoni, ya jangan, tetap aja cocok walaupun mungkin pakai pertama dan terakhir gitu ya, karena saking nggak enaknya dipakai, tapi jawab aja cocok. Itulah bohong yang dibolehkan. Selain itu kita nggak boleh bohong lagi, harus jujur. Dan kejujuran dibangun oleh puasa. Puasa salah satunya adalah bagaimana kita menggapai Lailatul Qadar. Tetapi apalah artinya Lailatul Qadar kalau kemudian tidak menghasilkan salah satu karakter kita, yakni kejujuran. Itulah maka pencapaian Lailatul Qadar itu adalah salah satunya digambarkan kita ibaratnya Subhanal Malikil Kudus gitu kan, dalam bacaan telah witir itu. Subhanal Malikil Kudus, Maha Suci Allah yang mengutus yang kudus, malaikat Jibril. Sehingga pencapaian puasa itulah kesucian, kejujuran. Maka sebenarnya Lailatul Qadar adalah gambaran bagaimana seorang mencapai puncak puasa, yakni kejujuran dan kebebas dari kebohongan. Sehingga bisa jadi ciri-ciri bahwa Bapak Ibu berhasil mencapai Lailatul Qadar kalau kejujuran Bapak Ibu meningkat, gitu ya, sebagai puncak
perolehan puasa, di mana hati nuraninya semakin kuat, ya, hati nuraninya semakin kuat, nafsunya semakin menurun. Bagaikan Nabi ketika memperoleh wahyu di Gua Hira. Jadi kita sedang digembleng seperti Nabi di Gua Hira. Nabi di Gua Hira kan mengisolasi diri dari keramaian, mengisolasi diri di gua, terpisah dari istrinya, terpisah dari keramaian, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi hasrat-hasrat duniawi yang lain. Dengan cara ini hati nurani bening, hati nurani bersih. Karena kebersihan hati nurani, wahyu gampang masuk, kebenaran gampang masuk, kebaikan gampang masuk. Beda kalau kemudian hati nuraninya penuh debu, nggak bisa memantulkan diri, nggak bisa mengentul, sehingga wahyu turun balik lagi, gitu kan. Sehingga diberi kebenaran ya masuk telinga kanan langsung mental, boro-boro masuk kanan keluar telinga kiri masih lumayan, ini enggak, masuk telinga kanan langsung mental. Kenapa? Saking gelapnya. Nah, puasa itu membersihkan kegelapan itu, sehingga selain kejujuran orang habis puasa, dan itu pencapaian Lailatul Qadar adalah orang tersebut makin mudah diajak kepada kebaikan, semakin mudah diajak pada kebenaran, diajak kebaikan, diajak pengajian gampang, diajak hal-hal yang bermanfaat gampang, tidak banyak alasan, ya, tidak banyak alasan, tapi komitmen dan tanggung jawab serta semakin menerima kebenaran itu. Dan itulah hakikat Lailatul Qadar, pencapaian kesucian spiritual puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya pas ya, 5:30, kurang sedikit untuk menunggu waktu berbuka. Mudah-mudahan Bapak Ibu benar-benar menjadi orang yang meraih Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi yang Bapak Ibu pahami, Lailatul Qadar adalah misteri Allah yang Allah nggak pernah memberitahu kapan sebenarnya turun. Dan yang harus dipahami dalam Islam tidak ada istilah spekulasi. Nanti kalau ada spekulasi, selama ini nggak pernah beribadah, kok tiba-tiba beribadah Lailatul Qadar turun. Nah itu kan untung-untungan namanya. Nah, Islam tidak mengenal itu. Yang ada adalah setiap hari semakin meningkat dalam beribadah. Sehingga misteri Tuhan yang tidak boleh direspon secara gambling. Tapi yang ada adalah usaha semakin meningkat dan puncaknya adalah perolehan kejujuran dan ketajaman hati nurani. Sehingga setelah puasa Bapak Ibu, hidup ini dikendalikan oleh hati nurani, bukan oleh nafsu. Ketika Bapak Ibu hidupnya dikendalikan oleh hati nurani, pasti selalu benar, selalu jujur. Karena hati nurani adalah sumber kejujuran. Sementara nafsu adalah sumber kejahatan. Sehingga sekarang kita sedang berupaya berperang melawan hawa nafsu, memperkuat hati nurani. Dan itu adalah bagian daripada upaya menggapai Lailatul Qadar, yakni puncak spiritualitas kita, yakni semakin kuatnya hati nurani. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana tadi diamanatkan untuk diakhiri dengan doa. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'na dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wa la saqaman la syafaita wa la hajatan illa yasartaha wa qadaitaha wa yassir lana umurna wasfa sudurana wa nawwir qulubana wahtin bisolihati a'malana rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arnal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Tafsir MAG. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat kita implementasikan ke pribadi kita masing-masing untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usailah sudah acara pengajian Ramadan bersama Sivitas Fakultas Teknik. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Pak Tafsir. Alhamdulillah. Masih Pak Bagus. Nggih. Sampai ketemu di lain waktu. Siap, insyaallah, insyaallah. Sehat selalu, sukses Pak Bagus. Sudah griyo nggih Pak Tafsir ini? Udah di kampung. Oh, lanjut. Nggih, tadi Mbak Isna bilang kalau sudah sampai di rumah. Ya. Tapi ini masih di mobil. Lanjut kok mboten mandap. Takutnya terganggu ini. Terpajak di mobil. Oh, lanjut. Di halaman rumah ini, di halaman rumah. Oh, nggih. Ya. Ya, terima kasih Pak Bagus. Akan nggih sugeng berbuka puasa dengan keluarga. Nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.